Halo Bapak Ibu, saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini saya mau bahas ini untuk aplikasi ada modal ya, atau pinjol ada modal. Ini dari teman-teman yang sedang banyak ditanyakan, yaitu untuk gagal bayar di ada modal ya, seperti itu. Oke, maka dari itu mau aku bahas. Ini dari teman-teman udah banyak yang menanyakan ya untuk aplikasi ada modal. Jadi seperti apa ya resikonya kalau kita telat bayar. Yang pertama aku bahas dari aplikasinya dulu ya. Ini soalnya dari teman-teman, kalau menurut saya ini banyak mungkin yang baru pakai pinjol ya, atau baru minjem di pinjol. Soalnya masih banyak yang menanyakan ini pinjol legal apa ilegal lah, seperti itu. Jadi untuk aplikasi ada modal ini ya, ini statusnya berizin dari OJK atau legal. Bisa Anda cek langsung di website resminya OJK ya. Untuk daftar perusahaan fintech lending berizin, di situ Anda bisa cari untuk nama sistem elektroniknya, yaitu ada modal. Lalu untuk alamat websitenya yaitu di www.adamodal.co.id. Lalu untuk nama perusahaannya itu PT Solid Fintech Indonesia. Lalu untuk jenis usahanya yaitu konvensional. Untuk sistem operasi Android ya, seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman yang kemarin menanyakan ini ada modal legal atau ilegal statusnya, jawabannya legal ya, berizin dari OJK. Nah, seperti itu. Lalu yang ini yang banyak ditanyakan kadang ya, melalui DM ataupun dari teman-teman yang ada di grup. Bang nih kalau galbay, kalau telat bayar kira-kira aman nggak, kan seperti itu ya. Karena saya kalau ditanya aman atau tidaknya, jadi saya jawabannya kadang bingung juga ya. Ini Anda menanyakan aman atau enggak, ini dari segi apanya dulu ya, seperti itu. Yang jelas sih kalau menurut saya aman ya. Jadi aman itu dilihat dari segi fintechnya ya. Kalau ini kan fintechnya legal ya, berizin dari OJK. Jadi menurut saya jika Anda telat bayar sih aman-aman aja ya. Aman dalam arti dari segi mungkin yang ditakutkan dari teman-teman kan, misalkan Anda telat bayar mungkin ntar menghubungi ke kontak di luar kontak darurat ya, atau nomor-nomor yang ada di handphone, atau biasa lebih disebut dengan sebar data ya, seperti itu. Jadi untuk ada modal ini enggak sebar data ya, jadi hanya menghubungi ke kontak darurat, jadi tidak menghubungi nomor-nomor yang ada di handphone, seperti itu. Jadi aman-aman aja ya, seperti itu. Lalu yang kedua dari segi bunganya ya, bunga atau mungkin denda keterlambatan nih dari teman-teman kalau telat bayar gimana. Jadi Anda nggak usah khawatir misalkan Anda telat bayar. Kalau untuk denda berjalan pastinya ada ya. Pastinya kalau saat Anda telat bayar, ini setiap telat pastinya Anda akan ada tambahan biaya keterlambatan ya, seperti itu. Kalau untuk ada modal ini kan legal. Nah, jadi sudah ada batasan ya, batasan dendanya, seperti itu. Jadi itu untuk batasan denda maksimal yaitu 100% dari pokok pinjaman. Jadi misalkan Anda punya pinjaman 1 juta ya, itu denda maksimalnya pun 1 juta ya. Jadi paling ntar mentok di angka nominal sekitar 2 jutaan ya, misalkan Anda punya pokok pinjaman 1 juta, seperti itu. Lalu dari teman-teman ini juga banyak yang menanyakan nih, baru telat bayar udah menghubungi ke kontak darurat ya, seperti itu. Jadi ini aku banyak banget dikirimin nih dari teman-temannya yang katanya, bang ini baru telat sehari udah ngubungin kontak darurat ya, seperti itu. Memang iya. Nah, jadi kalau saya lihat-lihat nih dari teman-teman, telat sehari udah ngubungin ke kontak darurat ya. Aku ini juga di sini mau aku kasih salah satu contohnya ya. Nah, di sini ini melalui pesan WhatsApp ya. Nah, ini contohnya mau aku bacain. Di sini keterangannya selamat siang ya, Bapak atau Ibu. Ini ada namanya,
saya privasi ya. Tagihan aplikasi Ada Modal Anda sudah keterlambatan 1 hari ya, dan data sudah memasuki sistem penagihan. Kami menunggu pembayaran Anda hari ini sebesar, ini nominalnya ya, 1 juta sekian sekian. Kami meminta Anda memastikan bahwa dana Anda dibayar hari ini sebelum pukul 11 siang seperti itu. Pokoknya intinya selanjutnya lah bla 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 seperti itu. Dan ini nomor ini lalu menghubungi ke kontak darurat ya, dengan nomor yang sama. Kayak ini contohnya, ini yang menghubungi ke kontak darurat ya. Kayak di sini keterangannya mau aku bacain ya. Selamat siang. Di sini tolong sampaikan kepada ya bapak atau ibu ya. Ini ada namanya, ada nomor teleponnya juga ya. Tolong sampaikan segera dilunaskan tagihan hutang siang hari ini di aplikasi Ada Modal, dikarenakan sudah keterlambatan yang cukup lama dan nomor Anda dijadikan kontak emergensi oleh beliau. Jadi saya mohon untuk segera disampaikan kepada beliau agar diselesaikan tagihan hutangnya. Terima kasih. Jadi ini di sini baru telat sehari ya, udah menghubungi ke kontak darurat ya, seperti itu. Memang dari teman-teman ini banyak yang DM ke saya yang telah bayar di Ada Modal. Ini baru telat sehari udah menghubungi kontak darurat ya, seperti itu. Jadi memang iya, kalau Anda telat bayar 1 hari, apalagi kalau Anda sulit dihubungi ya, alias nggak ada respon, misalkan Anda ditelepon nggak diangkat, mungkin dikirim pesan nggak dibales, itu pastinya dari tim penagihan nih, dari desk collectionnya biasanya menghubungi ke kontak darurat. Karena memang kalau untuk menghubungi kontak darurat itu udah wajib ya. Pasti semua orang yang telat bayar di pinjol, pasti kontak daruratnya ini bakalan dihubungi ya, seperti itu. Jadi saran saya buat teman-teman, kalau misalkan Anda telat bayar, kalau Anda ditelepon ya, ditagih, lebih baik diangkat aja sih, nggak apa-apa ya. Mendingan Anda angkat, Anda jelasin. Kalau memang belum ada uang ya bilang aja belum ada ya, seperti itu. Kalau ditanya kapan mau bayar, Anda jawab aja ya sedang diusahakan ya, seperti itu. Jadi Anda nggak perlu, sebenarnya sih nggak perlu takut ya. Mendingan Anda jujur, kalau memang belum ada uang ya belum ada uang gitu. Ditanya kapan bayarnya ya sedang diusahakan ya, seperti itu. Jadi Anda nggak usah bingung-bingung ini harus gimana, harus ngapain kan, seperti itu. Soalnya dari teman-teman ini banyak nih, kadang telat bayar di pinjol kan, banyak yang nelpon tuh, mau angkat telepon aja takut nih, bingung harus jawab apa, harus ngomong apa kan, seperti itu. Sebenarnya kalau diangkat aja sih nggak apa-apa, mendingan Anda jelasin ya. Kalau untuk saat ini saya belum ada kemampuan untuk membayar, seperti itu. Kalau ditanya kapan mau bayar sedang diusahakan ya, seperti itu. Yang penting Anda jangan menjanjikan ya, jangan ngasih harapan. Menjanjikan dalam arti besok hari Senin, hari Selasa, itu jangan ya. Yang penting Anda kasih tahu aja sedang diusahakan ya. Kenapa jangan menjanjikan? Nah, kadang kan namanya orang ya, kalau nyari uang kan sulit ya. Belum tentu hari Senin dapat, belum tentu hari Selasa dapat kan, seperti itu. Yang penting Anda jelaskan sedang diusahakan kan, seperti itu. Yang penting Anda masih punya itikat baik untuk membayar ya, seperti itu. Saya percaya semua orang dari teman-teman ini yang telat bayar, saya yakin pasti mereka punya itikat baik untuk membayar. Cuman kendalanya mungkin ini dari teman-teman, ada yang belum punya uang, mungkin ada yang belum gajian, ataupun juga yang mungkin usahanya dagang, usahanya lagi sepi kan, seperti itu biasanya. Cuman yang namanya pinjol, kalau nagih itu kan nggak mau tahu ya, mau telat sehari pasti isi pesannya gimana ini bayar hari ini juga, ditunggu jam 10 jam 11 kan, seperti itu. Jadi memang itu sudah kerjaannya desk collection ya, atau DC pinjol. Kalau nagih memang seperti itu, jam segini harus dibayar, jam sekian saya tunggu kan, seperti itu.
Jadi Anda nggak perlu panik ya, nggak perlu takut, nggak apa-apa, jawab aja belum ada, lagi diusahain, gitu aja. Yang penting ntar suatu saat Anda punya uang. Nah, kalau mungkin Anda takut dengan dendanya yang makin banyak, makin gede, Anda tinggal negosiasi ya, Anda minta keringanan untuk bayar pokok pinjamannya aja lunas, seperti itu. Kalau misalkan Anda keberatan dengan dendanya yang makin banyak ya, ini kan dari teman-teman juga banyak yang keterlambatan udah lama, udah mungkin lebih dari 2 bulan 3 bulan. Anda kan nanyain, bang ini dendanya makin banyak gimana ya, seperti itu. Anda nggak perlu khawatir ya, yang penting Anda silahkan negosiasi, bayar pokok pinjamannya aja lunas, seperti itu. Yang penting Anda punya itikat baik untuk membayar, seperti itu, nggak perlu takut. Kalau soal ntarnya Anda nggak bisa minjem lagi atau dan sebagainya, biasanya kan takutnya bank nih, takutnya kena apa, pengaruh ke slik ya, atau kena blacklist, seperti itu. Dari zaman dulu yang namanya orang utang, misalkan Anda kredit apapun, kalau Anda mengalami keterlambatan itu pastinya pengaruh ke kredit ya. Apalagi misalkan Anda ini telat bayar di pinjol, pastinya kalau ngajuin di pinjol lain ini pastinya ditolak kan, seperti itu. Jadi zaman dulu memang seperti itu. Jadi nggak perlu Anda khawatirkan yang namanya terpengaruh ke kredit, itu nggak harus nggak harus dipikirin kan, seperti itu. Yang penting Anda tenang, nggak usah panik, seperti itu. Namanya utang, telat bayar itu kalau menurut saya sih wajar ya. Yang namanya orang usaha itu nggak semulus yang dibayangkan kan, seperti itu. Oke, mungkin kalau ada yang belum jelas atau belum paham, bisa Anda langsung DM ke Instagram saya, ataupun Anda bisa bergabung ya di grup Telegram. Saya ada grup di Telegram. Ini untuk yang berminat bisa bergabung ya. Ntar linknya saya taruh di deskripsi video. Oke, mungkin sementara itu yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya, dan terima kasih.